Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya Palace Hotel, Silek Lidah Nagari TV, episode keempat kembali hadir ke pemirsa di seluruh negeri. Hari ini kita membahas surat sumbangan gubernur Pidanakah. Di Silek Lidah ini tidak untuk memberikan justifikasi, tapi untuk memberikan pencerahan kepada publik terkait menuju 2 bulan surat sumbangan gubernur. Kalau banyak media menyebut surat sakti gubernur Sumatera Barat, terus bergulir. Diperiksa, berapa saksi sudah diperiksa, bahkan gelar perkara kedua juga sudah akan dilakukan oleh penyidik Polri. Hari ini Silek Lidah membahas tersebut dengan menghadirkan para pendekar-pendekar silek argumentasi yang akan mengeluarkan seluruh ilmunya terkait dengan topik surat sumbangan gubernur Pidanakah, yakni Profesor Dr. Elwi Danir, pakar hukum pidana Universitas Andalas. Kemudian Bapak Ali Tanjung, anggota Komisi 3 DPRD Sumatera Barat yang juga advokat non-aktif, ya Bang? Ya, aktif. Kemudian praktisi hukum kita Zul Hesmi Esa. Selamat malam Pak Zul. Dan akademisi hukum dari Universitas Buang Hatta Helmi Chandra Esa MH. Kasus surat sumbangan bertanda tangan gubernur beberapa minggu terakhir ini banyak diperbincangkan. Masih belum ada titik terang terkait kemana ujung dari surat sumbangan gubernur itu. Di Silek Lidah ini kami minta sebagai pemantik juru sileknya kepada saudara Pak Helmi Chandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk apa yang kita bicarakan hari ini, isu yang sebetulnya sudah lebih dari sebulan ya bergulir dan jadi perbincangan publik. Soal temanya sendiri, soal sumbangan, sebetulnya di surat itu kan tidak ada frasa kata sumbangan sebetulnya. Tapi kemudian disebut sebagai sumbangan karena meminta sukarelawan ya, relawan untuk kemudian menyumbang dengan jumlah tertentu di dalam surat yang kemudian diedarkan oleh pengusaha yang ternyata bertanda tangan gubernur Sumatera Barat. Nah, dari apa yang sudah terjadi hari-hari ini, ada muncul beberapa pertanyaan sebetulnya. Pertama, ketika isu ini muncul, saya secara pribadi sebetulnya awalnya sanksi itu tanda tangan asli gubernur. Kenapa? Pertama, dia tidak diedarkan oleh PNS, bukan oleh orang-orang yang kemudian terafiliasi oleh pemerintahan provinsi. Karena saya sanksi, maka saya tidak merespon sebetulnya karena boleh jadi itu hanya penipuan atau pencatutan nama yang digunakan orang untuk menipu pengusaha. Ternyata bergulirnya waktu, klarifikasi pers yang dibuat oleh Polresta Padang mengamini ternyata itu memang tanda tangan asli gubernur. Nah, persoalannya kemudian untuk orang-orang yang ditangkap, persoalan pidana penipuannya selesai sampai di situ hingga orang itu dibebaskan karena tanda tangannya asli bukan penipuan. Tapi bola liar itu terus berjalan karena tanda tangan itu asli, tentu ada potensi relasi kuasa gubernur di dalamnya. Dan itu yang jadi tanda tanya publik hari ini begitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kita juga mendengar, nanti Pak Ali mungkin bisa menjelaskan itu, saya kira wakil kita di DPRD juga mulai mengarah ke menggunakan alat ke hak mereka untuk bertanya apakah ini benar-benar menguntungkan pribadi gubernur atau orang lain yang digunakan lewat kewenangan gubernur Sumatera Barat itu. Nah, dalam hal itu saya sebetulnya berpendapat apakah ini pidana atau tidak tentu harus ada bukti yang
cukup untuk sampai ke sana begitu. Ya, tapi apakah sudah ada buktinya? Buktinya kan sudah ada tanda tangan gubernur, ada surat, ada saksi yang diperiksa. Iya, kalau pidana tentu apakah yang dituduhkan ini apa dulu gitu. Kan tentu itu ya. Apakah ini akan menyangkut korupsi pasal 12 yang disebut dalam Tipikor itu, apakah memenuhi unsur begitu ya? Apakah ini disebut juga gubernur tahu akan ada pemerasan oleh pihak lain? Itu kan juga harus ada pembuktian, dan kalau saya tidak salah di kepolisian baru sampai tahap penyelidikan begitu ya. Belum kemudian menentukan perkara ini sudah ada unsur pidananya atau tidak. Jadi itu yang pertama. Tapi dari perspektif lain saya kira ini kan bukti tidak ada kehati-hatian sebetulnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa? Karena salah satu azas di undang-undang di penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu salah satunya ada azas kecermatan, dan itu terbukti apa yang dilakukan ini tidak cermat sebetulnya. Tidak cermat, tahan dulu Pak. Gitu ya. Sehingga silakan tahan dulu Pak. Tidak ya. cermatnya Pak Gubernur kemudian bisa menimbulkan sebuah proses-proses lain. Mungkin Pak Zulhemi sebagai praktisi hukum melihat surat sakti ini berpeluang pidanakah atau tidak? Terima kasih Nagari TV Bang Tae. Pertama memang masalah ini memang sudah lama bergulir, mungkin sudah lebih 1 bulan gitu. Artinya kalau kami melihat pertama dari surat itu kan banyak masyarakat beranggapan itu gubernur minta sumbangan gitu. Artinya sumbangan itu diminta oleh gubernur, ternyata dalam suratnya itu dia ke rekening pribadi gitu. Kalau saya melihat ini sebenarnya kalau pendapat saya ini bukan sumbangan kepada pemerintah. Karena kalau sumbangan bukan pemerintah minta sumbangan. Iya, bukan pemerintah minta sumbangan. Karena kalau ada sumbangan itu kan untuk negara itu jelas aturannya. Harus masuk ke kas negara, kemudian baru nanti dianggarkan lagi kemana perginya gitu. Kalau saya ini berpendapat surat gubernur ini mungkin secara administrasi tidak baik sebenarnya. Mungkin kalaupun nanti secara administrasi kita berbicara seharusnya tidak ada surat ini gitu. Tapi kalau saya berpendapat surat ini kan semacam dukungan dari gubernur kepada sebuah perusahaan yang rencananya kan mau menerbitkan buku gitu. Menerbitkan buku, kemudian di buku itu nanti orang beriklan gitu. Jadi memang dia ada bisnis dalam bentuk mencetak buku nanti, kemudian di buku itu nanti ada iklan-iklan, orang itulah membayar iklan gitu. Jadi bukan sumbangan masyarakat ke pemerintah gitu. Artinya orang itu kan seperti media lah kan, ada iklan, kemudian orang itu bayar ke iklan. Mungkin gubernur itu kalau saya lihat surat ini bermaksud mendukung kegiatan orang ini untuk membuat profil Sumatera Barat gitu. Artinya secara prinsip mungkin Pak Gubernur berpendapat ini kan baik untuk Sumatera Barat. Kemudian juga tidak mengeluarkan anggaran PBD dan pemerintah sini terbantu. Nah, sehingga mungkin beliau berpendapat ini kita dukung supaya terbit buku ini, dan silakan para perusahaan atau siapapun ingin beriklan nanti diterbitkan bukunya dan ada iklan-iklan perusahaan itu di dalam ya, dalam proses itu kan sebagai bentuk upaya, dan gubernur mendukung upaya masyarakatnya untuk penerbitan buku. Iya, kalau saya pendapat seperti itu. Membubuhkan tanda tangan di sebuah kop surat gitu ya. Kan. Lalu kenapa sampai ke pihak kepolisian? Nah, gini. Jadi sebenarnya kalau saya berpendapat ini yang apakah pertama itu apakah ada kewenangan perusahaan itu untuk memperbanyak surat. Kalau saya melihat tidak ada kewenangannya untuk memperbanyak surat. Kalau saya melihat surat itu sebenarnya mungkin di dukungan pemerintah kepada perusahaan itu, dia mungkin kalaupun dia melobi perusahaan itu, dia hanya memperlihatkan ini sudah ada dukungan pemerintah provinsi, atau misalnya dia butuh data contohnya, mungkin dia butuh data kemudian sudah dukung pemerintah provinsi gitu. Artinya bukan maksudnya Pak Gubernur itu membuat surat kemudian surat itu yang disebarkan gitu. Kalau saya berpendapat ini sebenarnya seperti itu arahnya gitu. Karena kalau misalnya gubernur langsung yang membuat surat itu kemudian ke perusahaan-perusahaan itu, tentu ada aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu misalnya kalau ada kerjasama dengan pihak ketiga tentu ada aturan. Setidak-tidaknya
Kalau biasanya itu ada surat perintah kerja tentunya. Makanya kalau saya berpendapat ini mungkin ada salah persepsi mungkin bagi perusahaan itu menerjemahkan surat Bapak Gubernur. Salah persepsi. Tahan dulu Pak Helmi. Sebagai mantan advokat, selagi advokat yang non aktif Pak Li, dengan adanya surat ini jelas sebuah upaya, kata Pak Helmi, kata Pak Anu adalah sebuah ketidakcermatan yang berujung kepada proses-proses sehingga menuju 2 bulan menggelinding terus. Mungkin Bang Helmi melihatnya ini bentuk sebuah proses menuju pidana atau bagaimana? Kau di luar, kau bukan anggota Dewan luar. Ya, terima kasih yang terhormat Prof dan Pak Zulmi dan Dinda Helmi. Ini saya ditanya sebagai apa nih? Dinda? Advokat senior. Advokat nonaktif. Ya, nonaktif. Ya. Jadi gini, kalau sebagai advokat nonaktif di dalam undang-undang korupsi itu dalam dia ada KKN namanya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi itu dasarnya dulu, dasar awal tuh kalau ibarat ilmu itu pelajaran SD-nya. Kalau kita melihat surat ini, nah itu 2 unsur sudah terpenuhi, unsur kolusi dan nepotisme sudah terpenuhi. Kenapa saya katakan terpenuhi? Karena secara logika tidak mungkin seorang gubernur mau menandatangan surat kepadanya tujuan surat itu tidak ada kalau orang yang menyodorkan surat itu tidak orang dekat. Ini logika hukum ya. Ini kita bicara logika hukum. Seandainya saya pernah katakan kalau seandainya saya nih Ali Tanjung anggota DPD fraksi Demokrat meminta surat itu ke Buya, ke gubernur, saya yakin tidak akan dikasih saya. Kenapa? Karena saya ini beda partai sama beliau, pasti beliau tidak akan memberikan. Tetapi karena ini menurut logika saya yang meminta surat ini orang dekat, nah makanya beliau berani menandatangan. Itu yang pertama. Jadi unsur kolusinya sama nepotismenya masuk di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan perkara ini, saya tidak usah mengatakan apa karena ini masih penyelidikan di kepolisian. Jadi saya tidak ingin intervensi juga pendapat saya ini. Nah, polisi sudah menemukan bukti, ada orangnya 5 orang. Kemudian polisi juga sudah menemukan bukti ada dananya. Ada uang itu sudah 170 juta masuk ternyata di rekening pribadi. Nah, ini kita berbicara dari sisi bukan dari sisi yang orang yang 5 itu ya. Kita bicara dari sisi gubernur yang membuat surat. Nah, di sini kelihatan bahwa unsur kolusi dan nepotisme itu masuk. Nah, sekarang korupsinya masuk apa tidak? Saya tidak ingin komentar tentang itu. Biarlah nanti Prof yang ahli pidana yang komentar. Kemudian juga saya tidak ingin intervensi yang dilakukan oleh kepolisian sekarang. Tetapi, nah ini saya lanjutkan. Tadi kan sebagai advokat, sekarang sebagai anggota DPRD. Sebagai anggota DPRD, gubernur itu diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 76 dinyatakan bahwa gubernur tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, perorangan atau kelompok. Nah, itu dari undang-undang pasal 76. Nah, kalau kita lihat perkara ini terlihat bahwa sudah ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Itu 5 orang itu. Dia sudah dapat duit dari masyarakat. Nah, artinya apa? Masyarakat tidak mungkin memberikan sumbangan atau uang atau bantuan atau apalah namanya itu, sponsorship atau apalah nama itu, kalau tidak gubernur yang tertangan di situ. Ya, tahan Bang. Ya. Itu kan persepsi ya Bang. Ya. Pak Zul? Terlihat dengan kerasnya statement dari Bang Ali tadi. Pertama memang kalau masalah pidananya mungkin Prof Daniel lebih ahli kan. Tapi kalau saya melihat kalau kebijakan, kita kan juga harus kaji kebijakan itu apakah surat itu termasuk kebijakan atau tidak gitu. Apakah dengan surat itu semuanya ada ada hal yang terjadi atau gimana gitu. Makanya memang kalau kita telusuri secara mendalam tentu akan seperti di polisi contohnya. Apakah betul surat itu diperbanyak oleh pemerintah contohnya? Apakah betul misalnya kwitansi itu dibuat oleh pemerintah gitu? Itu kan akan ditelusuri gitu. Artinya
semuanya kalau di penegak hukum itu akan dikaji secara Ya, mendalam. tapi ilmu dasar dari yang tadi itu, kolusi dan nepotisme itu, kata Bang Ali kan sudah menunjukkan adanya. Kalau kita melihat di daerah-daerah lain misalnya, ada juga surat-surat seperti ini untuk dukungan untuk membuat buku. Artinya mungkin dari segi administrasinya mungkin ada kejanggalan itu. Tapi secara prinsip gubernur itu kan orang melakukan kegiatan yang menurut Pak Gubernur itu menentukan pemerintah provinsi, makanya beliau dukung dengan bentuk surat, oh silakan berkegiatan. Kalau saya berpendapat setidak-tidaknya mungkin karena yang dibuatnya itu tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mungkin dengan surat itu dia akan mudah untuk mencari data contohnya kan. Artinya kalau saya perpandangkan arahnya ke sana, bukan untuk cari uang gitu. Makasih, Kalau betul. cari uang itu kan memang harus ada aturan jelas. Ya, makasih. Tapi yang jelas rekomendasi itu sudah beredar ke mana-mana hingga terkumpul 170 juta yang kabarnya sudah dikembalikan lagi. Ya, kabar. Nah, Pak Helmi Chandra. Ya. Ya, kalau saya sebetulnya surat itu apakah nanti ada aliran dana korupsi atau tidak itu persoalan lain, tapi yang perlu ditegaskan surat itu kan ada relasi kuasa di dalamnya. Kalau kita misalnya pengusaha disodorkan surat itu yang ada tanda tangan gubernurnya, kan ada semacam tekanan psikologi kan, orang harus menyumbang karena akan ada feedback di lain waktu. Nah, pertanyaannya apakah gubernur tahu itu dan gubernur mendapatkan itu yang harus didalami kepolisian. Tapi apakah sampai ke ranah korupsi tadi itu, tentu itu mesti dibuktikan. Tapi yang saya amati terus bahwa tidak ada kecermatan, kehati-hatian gubernur di situ sehingga surat yang masuk ke mejanya ditandatanganinya yang berisi relasi kuasa yang menekan orang lain untuk kemudian diuntungkan soal itu. Terima kasih Pak Helmi. Entry pointnya terlalu enteng gubernur menandatangani sebuah kertas, akan itu jadinya. Mungkin pada sesi berikutnya kita berikan keleluasan ke Prof. Elwi Daniel untuk mengupas habis mulai dari awal sampai dengan keilmuan yang Prof punyai, yang kami sebagai pendekar-pendekar tanggung ini akan mendengarkan secara baik nantinya di sesi berikutnya. Untuk selanjutnya dari Surya Palace Hotel kita break sejenak. Hande pedis.